bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertemu kembali dengan Bapak, yaitu Bakti Darmawan Arjuna dalam kegiatan sosialisasi dan juga presentasi terkait dengan coding dan juga kecerdasan artifisial. Oke, hari ini apakah ada siswa yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa saja? Ada Satria, Saparas, sama Adila. Oke, itu keterangannya apa? Satria sakit, Saparas tidak ada keterangan, Adila Oh gitu. Oke, terima kasih untuk sekretaris. Oke, sebelum saya memaparkan presentasi kita kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian, pengaplikasian dan juga kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ingat ya, yang Bapak pakai pada hari ini adalah KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi kalau kalian itu pakai AI. Dalam KBBI itu tidak diperkenankan, tetapi menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Kalian sudah mengenal yang namanya kecerdasan artifisial. Ada yang namanya ChatGPT. Ada yang ngomongnya Gemini. Apa Gemini? Yang benar itu Gemini. Ya, cara mengucapnya Gemini. From Google ya kan. Terus di WhatsApp ada Meta AI dan juga sebagainya. Ya, jadi sekarang sudah kita menggunakan AI ataupun kecerdasan artifisial. Tetapi tahukah kalian anak-anak semua bahwa itu semua hanya sebagian kecil, itu namanya masuk ke dalam generatif AI. Nah, nanti kita akan coba sebutkan beberapa contohnya. Salah satunya apa? Misalkan mobil Tesla, nah udah bisa mengendari itu juga AI juga, ya kan? Dan juga lain sebagainya. Oke, kita coba lanjut. Nah, untuk capaian pembelajaran pada hari ini, kita akan yang pertama murid mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan. Nanti kalau memang ada waktu, kita coba simulasi tentang coding dan juga kode-kode yang menarik untuk kecerdasan artifisial. Oke, yang kedua murid juga mampu memilih perangkat atau tools. Tools itu alat ya, kecerdasan artifisial yang sesuai untuk kolaborasi. Ini dari manusia ke AI, human to AI collaboration. Terus yang ketiga, murid juga mampu menghasilkan produk hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Ya, jadi contohnya apa? Kecerdasan artifisial. Nanti kalian bisa, contohnya ini lampu. Kalau kalian sudah mampu, kalau sudah tidak ada orang, ini bisa padam sendiri. Itu yang sering digunakan sama yang sudah smart home. Rumah kita. Tahu nggak kalian pelaku pos satpam kita yang di depan itu juga bisa nyala dan mati sendiri. Mati dalam keadaan kalau suasananya sudah gelap. Nah, itu pakai sensor cahaya. Nah, itu pakai microcontroller. Gitu. Ya, itu pos satpam kita. Itu kalau hari udah malam udah gelap itu mati sendiri. Ya, akan nyala sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran, murid dapat memberikan contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial. Yang selanjutnya, murid mampu menerapkan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, ternyata kita sering ketinggalan. Apa itu KA atau kecerdasan artifisial? Nah, KA itu sudah diperkenalkan itu tahun 1956. Nah, 1956. Sudah diperkenalkan. Sama kayak komputer itu sudah ada tahun 60-an, tetapi masuk di Indonesia itu 80 90-an. Jadi kita termasuk ketinggalan zaman. Cina udah berapa G? Udah berapa G gitu. Kita masih baru mau nyoba 5G. Ya kan? Jadi kita ketinggalan. AI saja masuk ke Indonesia itu baru tahun lalu 2024 baru masuk di Indonesia, ya kan? Padahal sudah diperkenalkan tahun 1956.
jauh tertinggal kita. Makanya kalau kalian tidak mengejar, nah kita akan ketinggalan. Anggaplah misalnya kalian yang mau bekerja di Google, di Microsoft, misalkan ya, di perusahaan internasional, itu kalian harus bersaing dengan teman-teman kalian tuh yang ada di Australia, yang ada di China, yang ada di Jepang dan juga sebagainya. Ya, nah ini adalah kecerdasan artifisial yang dikembangkan ataupun dikenalkan tahun 1956. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan KA sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, penyediaan dasar, penalaran, karakteristik manusia dan juga lain sebagainya. Contohnya apa? Secure parking. Hampir sekarang nggak ada tuh yang jaga poketnya. Tol juga udah nggak ada. Sekarang itu juga pakai AI semua. Kalian kalau nggak bisa mempelajari teknologi, itu kalian akan tergantikan sama teknologi. Seperti itu. Yang meladak sekarang dipersiapkan. Nah selanjutnya, ini ada jenis-jenis KA atau kecerdasan artifisial. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan kapabilitas, yang kedua berdasarkan fungsionalitas atau fungsinya. Sekarang kita bahas yang pertama berdasarkan kapabilitas. Nah ini macam-macam KA ya, macam-macam KA. Yang pertama namanya ANI, jangan konotasi yang negatif nih. Artificial Narrow Intelligence. Nah, ini disingkat dengan ANI. ANI itu dikenal dengan kecerdasan artifisial yang paling dasar atau yang paling lemah. Jadi kalau kalian baru bisa mempelajari ANI, nggak usah sombong dulu. Karena ini paling lemah, paling dasar gitu ya. Dan merupakan kecerdasan artifisial yang ada saat ini. Kalian mungkin melihat fenomena ChatGPT, wow keren, Gemini keren, Meta AI keren, bahkan udah diajak diskusi gitu. Nah ini yang ada saat ini tuh masih dasar, masih basic, masih lemah, ya kan tuh masih dalam untuk AI, kan? Yang mengintegrasikan dapat mencapai kemampuan manusia super. Nah ini super human capabilities. Nah, ini adalah sifat yang pertama, yaitu berdasarkan kapabilitasnya, dan ini adalah sifat yang terlemah untuk kecerdasan artifisial. Oke, kita coba next. Kita coba. Ini AGI. Yang kedua tadi ANI, yang kedua adalah AGI. Artificial General Intelligence. Nah, kemungkinan itu akan tercapai di tahun 2040. Nih, diprediksi sama para ahli untuk mencapai AGI. Berarti berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Bisa juga dipercepat, tapi susah kalau diperlambat. Paham ya? Ya, dulu komputer diprediksi masuk ke Indonesia itu tahun 2000-an. Ternyata 80-90 sudah ada, berarti dipercepat. Ya kan? Cikal bakal komputer itu ada yang namanya revolusi industri di Inggris, di Eropa. Itu ada tahun 1800-an. Itu cikal bakal komputer revolusi Inggris. Ya, ini diprediksi untuk mencapai si AGI, Artificial General Intelligence, itu di tahun 2040 oleh para ahli. Ya, selama memang, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, yang ketiga yaitu ASI, Artificial Super udah katanya Super Intelligence. Kecerdasan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia. Bahkan ini yang paling mengerikan, kalau kalian tidak bisa mengoperasikan dengan baik, mereka lebih cerdas pada kita. Dan ASI ini diprediksi sama para ahli itu akan tercapai di tahun 2020. Wah, usia kalian baru 60-an ya, paling 60 ataupun 70-an. Ya, kalau di tahun ataupun 50, 60, 70 lah. Ya, tahun 2020. Ya, semoga kita diberikan umur panjang. Ya. Oke, ini adalah berdasarkan kapabilitasnya. Tadi ada AGI, ada AGI dan juga ada ASI. Ya, seperti itu. Kita coba next. Nah, ini berdasarkan fungsionalitasnya, berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada reaktif mesin AI. Nah, ini sebuah sistem KA tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas yang sangat spesifik. Jadi sangat detail. Ini memiliki kemampuan untuk
membaca kembali hasil dari keputusannya yang dilakukan sebelumnya, sehingga hanya bekerja dengan data yang ada pada saat digunakan. Contohnya apa? Misalkan yang paling sederhana tadi sektor parking, ya parking. Apa? Pada saat di tab, pada saat ada yang mencet tombol itu buka. Pada saat udah lewat itu otomatis tutup. Perintahnya gitu doang, buka tutup, sederhana kan? Nah, sederhana itu tanpa memori, tanpa ruang penyimpanan, tanpa space, seperti itu. Ya. Ini limited ya, berarti terbatas. Kalau tadi tidak ada ruang penyimpanan atau memori, kalau ini limited, berarti terbatas memorinya. Itu tidak seperti reaktif mesin AI. KA dalam kategori ini dapat mengingat kejadian dan keluaran yang telah terjadi sebelumnya atau yang lampau ya. Contohnya ChatGPT ada kan? Ada riwayat bermulanya. Kalau ada riwayat berarti itu ada penyimpanan terbatas. Ya kan, kalau kalian yang free, berarti kalian apa? Udah nggak bisa tuh memakai lagi, baru bisa dipakai besoknya lagi, ya kan? Jadi limited memori AI, ya. Salah satunya ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Ya itu berarti masih terbatas untuk memori yang digunakan. Terus, nah tuh kendaraan self driving. Nah, jadi kendaraan yang self driving yang bisa mengemudi sendiri itu dia membaca, memetakan jalanannya. Sebenarnya buat cocok buat perempuan nih yang apa buta maps. Jadi dia yang memetakan sendiri mapsnya. Kalau kita misalkan dari Nagrag ke sini lewat jalur itu akan kebaca tuh. Jadi nggak usah kalian perintahkan, ya kan terbaca. Kecuali kalau kalian dari Nagrag ke sini lewatnya lewat Cikokol misalkan, nah, itu bingung tuh. Jadi itu adalah limited memory AI. Makanya kenapa self driving itu bisa kecelakaan juga. Bisa jadi memorinya sudah penuh. Of mind AI teori. Ya, dari of mind AI dapat memahami pemikiran dan emosi entitas lain. Nah, ini the next nih, yang akan. Nah, selain itu teori of mind AI juga bisa mengkontekstualisasi atau mengaplikasikan karya seni dan esai yang bisa dilakukan oleh AA generatif saat ini. Yang kemarin viral ya, yang ada orang difoto, digambar di depan komputer, ya kan, jadi animasi picture ya kan. Kalian udah bisa nggak? Yang keempat tuh self aware AI. Ya, self aware AI adalah salah satu jenis AI yang akan memiliki kemampuan super atau super intelijen. Itu yang tadi diprediksi di tahun 2020. Diprediksi 2020. Masih lama ya. Bisa jadi nanti, ya sekarang aja kita perang itu dipakai AI. Nyerang nuklir itu, nyerang roket itu dari jauh. Udah melintasi negara bisa tuh. Tapi kan, jadi suatu saat, pada saat sudah mencapai puncaknya, itu tuh nggak ada teknologi sama sekali. Makanya kata hadis kalau suatu saat kiamat itu, ini karakteristik A. Yang pertama, belajar dari data atau yang sering dikenal dengan istilah mesin learning. Contohnya gini, saya kasih tahu ya. Dulu di awal-awal ada komputer, kalian ketik SMAN 24 Kabupaten Tangerang. Yang nol berapa? Mungkin 2 baris atau 3 baris, ya kan? Tetapi setelah itu apa? Setelah beberapa tahun kemudian kita ketik SMA 24 apa? Banyak yang nol banyak, ya kan? Begitu pula AI. Mungkin sekarang masih banyak kesalahan. Dan misalnya kalian 1 tambah 1 2, ya kan? Ternyata AI ini, KA ini ternyata awal-awal salah, 1 tambah 1 sama dengan 5 misalkan. Nah, terus kalian perbarui, salah, seharusnya 2. Oh, jadi dia membaca, oh ternyata 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Misalnya 10 kali 5, dia jawab asalnya itu 10 misalkan. Ternyata kalian perbarui salah, itu jawabannya sekian. Nah, dia membaca tuh langsung. Ya, ini karakteristik cerdas
Ya. Nah, waktunya LKPD. Silakan kalian cek, kalian lihat LKPD yang sudah Bapak kirimkan di grup masing-masing. Nah, kalau bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalau bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan coba dibuka, Oke, waktunya diskusi atau Q&A. Silakan, ada dari kalian ada yang mau bertanya terkait dengan sesi pertemuan kita pada kali ini? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Oke, silakan Moreno. Pertama saya Mariana Kamila dari kelompok 1 ini juga tanya Pak. Jadi kalau Google Assistant atau Siri Apple itu cara kerjanya gimana sih di AI itu? Oke, terima kasih Moreno. Oke, ya Google Assistant ataupun Siri biasa di Apple ya, ataupun di Google dan lain sebagainya itu cara kerjanya adalah dia merekam sebetulnya. Ya kan, merekam apa? Tentunya merekam suara kalian. Ya kan, misalkan si pengguna iPhone atau Apple, ya kan, itu merekam suara dulu. Kalau suara kalian lagi habis atau serak, itu belum tentu bisa baca. Sistemnya merekam dulu. Oke, terima kasih Moreno. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kelompok 2, 3. Oke, kelompok 3, silakan. Nah, nama saya sekali Mas Ega dari kelompok 3. Kan kata logo itu merekam suara ya Pak ya. Itu ada respon. Oke, kita lanjutkan. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara KA, kecerdasan artifisial, dengan kecerdasan manusia KM. Yang pertama, ya tidak memiliki perasaan. KA itu tidak memiliki perasaan. Sebenarnya bukan perasaan sih, emosional. Sisi emosional tidak ada. Ya, hanya memiliki instruksi atau perintah. Jadi, ya kalau kalian menemukan keasalan, terus kalian maki-maki, kalian yang salah itu. Mereka walaupun kalian maki-maki sekeras apapun, mereka tidak berperasaan. Jadi kalian yang salah, yang gak waras itu. Jadi mulai dari sekarang kalian kasih perintah aja, yang lengkap, yang jelas, yang detail. Setelah itu mereka menjalankan perintah kalian. Ya, terus kecerdasan manusia itu bisa berpikir sendiri, bisa memiliki sisi emosional, perasaan dan juga sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan antara kecerdasan artifisial dan juga kecerdasan manusia. Oke, next. Nah, kesimpulannya, kita hari ini mempelajari terkait dengan kecerdasan artifisial. Pertanyaannya adalah, apa kelebihan KA dibanding manusia? Tadi bahkan sudah dijelaskan bahwa kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan bila dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Mana yang lebih baik? Kecerdasan manusia. Berarti kalian itu adalah makhluk yang sempurna, yang memiliki perasaan, memiliki pengetahuan, kecerdasan, emosional, dan juga lain sebagainya. Oke, kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan materi kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga di next kita bisa berkolaborasi untuk membuat roh. Nanti kita akan coba. Oke, sampai sini aja saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam